Pedang Naga Api, karya Ricky Wicaksono, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-25. Selamat mendengarkan. Sabrang menyerang dengan cepat setelah merasakan kecepatan pendekar misterius itu sedikit berkurang. Gawat, kecepatanku sedikit menurun karena aku mengalirkan sebagian tenaga dalam untuk melindungi tubuhku dari api itu. Pendekar itu melompat mundur menghindari serangan jurus api abadi. Ilmu apa yang dikuasai pangeran sebenarnya? Kertapati perlahan mulai bisa bergerak. Dia memutuskan sedikit menjauh karena merasakan panasnya api di tubuh Sabrang. Pendekar itu terpental beberapa langkah setelah berhasil menangkis serangan Sabrang. Efek serangannya sangat besar. Sabrang kembali menyerang pendekar itu dengan sekuat tenaga. Kini sedikit terlihat perbedaannya kekuatan di antara keduanya. Sabrang mulai menekan pendekar itu dengan jurus api abadi miliknya. Tubuh Sabrang tiba-tiba menghilang dari pandangan dan muncul tepat di belakangnya. Gawat, pendekar itu mencoba menghindar namun tidak sempat. Dia memutuskan mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya untuk melindungi dari serangan Sabrang. Jurus api abadi, belum selesai Sabrang merapal jurusnya tiba-tiba tubuhnya terhenti. Tangannya memegang kepalanya merasakan sakit yang teramat sangat. Tapak lembah siluman, merasa mendapatkan kesempatan saat Sabrang memegang kepalanya, pendekar itu langsung menyerang membuat Sabrang terpental membentur pepohonan. Pangeran Kertapati langsung melesat ke arah Sabrang mencoba memeriksa lukanya, namun urung dilakukan karena panasnya api yang menyelimuti tubuh Sabrang. Anda tidak apa-apa, Pangeran. Kertapati mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya untuk mencoba mendekati Sabrang, namun tetap tidak bisa meredam panas naga api. Sabrang mengarahkan tangannya pada Kertapati memberi tanda untuk tidak mendekatinya. Dia mencoba mengatur nafasnya yang mulai tersenggal akibat serangan tapak yang diterimanya. Melihat Sabrang terluka, pendekar misterius itu tak menyia-nyiakan kesempatan di depan mata. Dia melesat ke arah Sabrang dengan pedang yang dialiri tenaga dalam. Kini naga api itu menjadi milikku. Gawat, pangeran dalam bahaya. Kertapati memutuskan melompat menangkis serangan yang terarah pada Sabrang. Dasar hama pengganggu, pendekar itu melepaskan aura dalam tubuhnya membuat Kertapati terlempar beberapa langkah. Mati kau! Saat serangannya hampir mengenai Sabrang, tiba-tiba tubuhnya terlempar jauh seperti terkena energi tak terlihat. Energi bumi, bagaimana kau bisa menguasainya? Belum selesai rasa terkejutnya, tiba-tiba Sabrang mulai bangkit. Rasa sakit di kepalanya telah menghilang namun matanya masih berwarna merah. Aku harus cepat atau rasa sakit ini akan muncul lagi. Sabrang terlihat merapal sebuah jurus sesaat sebelum tubuhnya melesat cepat ke arah pendekar itu. Jurus pedang pemusnah raga, bagaimana gerakannya bisa secepat ini? Pendekar itu hanya mematung melihat sesosok tubuh yang diselimuti kobaran api merah mendekatinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun tiba-tiba seseorang dengan aura merah pekat bergerak cepat ke arahnya dan menyergap tubuhnya dan membawanya pergi tepat sebelum jurus pemusnah raga mengenai tubuhnya. Sabrang berusaha mengejarnya namun naga api menghentikannya. Jangan dikejar, aku tidak tahu siapa pendekar itu, namun saat ini kau bukan lawannya. Pendekar yang baru saja muncul adalah pengguna ilmu Pancageni. Pancageni, Sabrang mengernyitkan dahinya. Kau akan mengerti suatu saat, namun untuk saat ini kau harus segera meningkatkan ilmu kanuraganmu. Munculnya pengguna Pancageni semakin menguatkan dugaanku akan bangkitnya pedang pusaran angin. Sabrang tidak memahami apa yang dikatakan naga api, namun dia tidak memutuskan bertanya lebih lanjut. Dia melangkah ke arah Kertapati yang tak sadarkan diri terkena jurus pendekar misterius itu. Tuan Maruta, pendekar itu menundukkan kepalanya tak berani menatap Maruta. Aku tahu, kita tidak menyangka pengguna naga api itu telah berkembang pesat, ucap Maruta sambil mengalirkan tenaga dalamnya ke tubuh Jorda. Tapi bukankah ketua memerintahkan pada kita untuk mengumpulkan 4 pusaka Dieng untuk membuka gerbang kegelapan? Untuk sementara kita mundur dulu, aku yang akan bicara pada ketua. Lembah siluman sedang berusaha membangun kembali kekuatan. Aku tidak mau salah satu pendekar terbaik lembah siluman tewas.
Saat sedang mengalirkan tenaga dalamnya, tiba-tiba darah mengalir dari hidungnya. "Tuan Anda terluka?" Jorda tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Pemusnah raga memang mengerikan, bahkan perisai siluman pun tak dapat menahannya. Sekuat itukah jurus yang digunakan anak itu? Jurus itulah yang mengalahkan ketua ratusan tahun lalu, namun sepertinya dia belum bisa menggunakan secara sempurna. Kita harus menyampaikan ini pada ketua. Mentari perlahan membuka matanya, aura di tubuhnya mulai terlihat walau masih samar. Kini wajahnya mulai nampak segar, tidak seperti saat dia tiba di kediaman Sumbi. "Beristirahatlah sebentar untuk memulihkan tenagamu," ucap Sumbi sambil duduk di hadapan Mentari. "Ada yang harus kubicarakan denganmu." Sumbi menatap Mentari lembut. "Kau yakin berkorban begitu besar demi pemuda pengguna naga api itu?" Mentari mengangguk pelan. "Pangeran telah menyelamatkanku hidupku, Nek. Sejak saat itu kuputuskan untuk mengabdi padanya." Sumbi menggeleng pelan. "Apakah kau tahu betapa mengerikannya pedang yang dibawa anak itu?" "Maksud nenek, naga api adalah salah satu dari 4 pusaka terkuat yang berasal dari Dieng. Pedang itu memiliki roh api di dalamnya. Walaupun pusaka itu jauh lebih muda dari 3 pusaka lainnya, namun kekuatannya jauh di atas yang lainnya. Konon ada sejarah kelam mengapa pedang itu diciptakan. Naga api akan selalu berusaha merasuki siapapun penggunanya. Dia akan memanfaatkan amarah setiap manusia untuk bangkit dan membuat kekacauan. Jika anak itu berhasil dirasukinya, bahkan dirimu pun tak akan segan dibunuhnya. Kau harus berhati-hati dengannya. Dia akan menipu penggunanya dengan mengakuinya sebagai tuannya. Namun di balik itu dia akan berusaha memakan jiwa penggunanya, dan jika dia berhasil merasuki penggunanya, dia tidak akan berhenti untuk membunuh sampai tubuhnya hancur. Sebenarnya aku ingin mengubur ajian lebur sukma bersamaku, namun melihat tekadmu saat datang kemari, aku ingin bertaruh padamu. Semoga kau bisa membuat anak itu sadar dan membuang pedang terkutuk itu. Semua belum terlambat selama naga api belum merasukinya. Jika dia tidak mau mendengarkanmu, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." Mentari mengernyitkan dahinya. Sumbi menarik nafas dalam sebelum melanjutkan perkataannya. "Aku ingin kau membunuhnya jika ada kesempatan." Raut wajah Mentari berubah seketika mendengar permintaan Sumbi. "Jika kau mencintainya, maka kau harus mencegah tubuhnya dikuasai naga api." "Guru, Kertasura dari Iblis Hitam ingin bertemu dengan Anda." Tantri berdiri di depan pintu ruangan Wulansari. Wulansari membuka matanya perlahan, aura putih yang menyelimuti tubuhnya perlahan menghilang. "Iblis Hitam, berani sekali mereka menginjakan kakinya di tempatku." Wulansari segera beranjak menemui Kertasura. Dia khawatir ada niat buruk dari Kertasura. Saat memasuki ruang pertemuan Sekte Teratai Merah, Wulansari sudah merasakan tekanan yang luar biasa dari tubuh Kertasura. Wulansari membalas tekanan tenaga dalam itu dengan tenaga dalamnya. Kertasura menundukkan kepalanya saat melihat Wulansari melangkah mendekatinya. "Salam Nona, maaf mengganggu Anda, ada perlu apa kau datang kemari?" Wulansari berbicara ketus. "Aku hanya ingin bicara pada Anda dan Tetua Suliwa." Kertasura tersenyum pada Wulansari. "Kau ingin bicara dengan aura yang menekan seperti itu?" ucap Wulansari sambil tersenyum dingin. "Ah, maaf Nona, aku hanya berjaga-jaga." Beberapa saat kemudian Kertasura menarik auranya kembali. "Lebih baik kau pergi, tak ada yang perlu dibicarakan." Sikap Wulansari yang tak bersahabat membuat Kertasura sedikit tersinggung. "Nona, jika aku berniat buruk pada Teratai Merah, sudah dari kemarin aku menghancurkan sektemu. Aku berdiri di sini berarti aku sudah tahu letak Sekte Teratai Merah yang terkenal tersembunyi." Wulansari terdiam mendengar perkataan Kertasura. Apa yang dikatakan Kertasura ada benarnya. Jika dia ingin menghancurkan Teratai Merah, bukan hal sulit bagi Kertasura. "Baiklah, ikuti aku." Wulansari berjalan menuju gua kegelapan diikuti Kertasura di belakangnya. "Lalu apa yang membawa Ketua Iblis Hitam Sudi datang ke gua pengap seperti ini?" Suliwa berbicara setelah Kertasura dan Wulansari duduk. "Kau sudah mendengar muridmu diserang oleh lembah siluman." Kertasura membuka pembicaraan. "Sabrang diserang lembah siluman?" Wulansari terkejut mendengar perkataan Kertasura.
Suliwa hanya terdiam sambil memejamkan matanya sesaat, tak lama dia menggelengkan kepalanya. Anda tahu artinya apa bukan? Ucap Kertasura menatap Suliwa yang masih terdiam di hadapannya. Informasi apa yang kau ketahui tentang Dieng? Suliwa berkata pelan. Aku yakin Anda lebih tahu tentang Dieng daripada aku. Lembah siluman mulai bergerak mengumpulkan 4 pusaka terkuat Dieng. Jadi kabar tentang keberadaan gerbang kegelapan itu benar? Hanya itu alasan yang paling masuk akal saat ini tetua. Gerbang kegelapan, Wulan Sari mengernyitkan dahinya. Dia menoleh ke arah Suliwa meminta penjelasan. Konon jauh di dalam Dieng terdapat sebuah lembah pelangi. Sebuah lembah yang dipenuhi bau belerang yang sangat menyengat itu kabarnya terdapat sebuah gerbang menuju dunia kekuatan tanpa batas. Gerbang itu hanya bisa dibuka jika menyatukan 4 pusaka terkuat dunia. Di sana konon terdapat sebuah pusaka yang dapat mengendalikan pikiran manusia. Kekuatan pusaka itu jauh lebih besar dari naga api sekalipun. Kukira pusaka seperti itu tidak ada, namun sepertinya semua kejadian ini semakin menguatkan jika tempat itu memang ada. Selain pedang langitku dan naga api, 2 pusaka lainnya tidak diketahui keberadaannya. Bisa jadi pedang pusaran angin dan keris penguasa kegelapan sudah berada di tangan mereka. Harapan kita agar gerbang itu tidak terbuka hanya padaku dan anak itu, Kertasura berkata penuh makna. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Suliwa menatap tajam Kertasura. Aku ingin pedang itu diserahkan padaku. Suliwa terkekeh mendengar perkataan Kertasura, kau merasa sebagai pendekar terkuat? Itulah kenyataannya saat ini, anak itu bukan dirimu, dia masih terlalu muda untuk memegang pedang itu. Hari ini dia berhasil mengalahkan pendekar iblis pedang. Siapa yang menjamin suatu saat pedang itu jatuh ke tangan lembah siluman? Kuharap Anda melupakan sementara permusuhan antara aliansi kita. Jika pusaka itu bangkit, kita semua akan berada di bawah pengaruh pusaka itu. Suliwa tersenyum kecil sambil menarik nafas panjang. Kau meremehkan anak itu Kertasura. Aku memiliki alasan memberikan pedang itu padanya. Bakatnya jauh di atasmu. Jika dia telah mencapai tahap sempurna, bahkan kau akan berlutut di hadapannya. Dan siapa yang menjamin kau tidak akan menyerang aliansi aliran putih setelah mendapatkan naga api? Kau tidak berpikir aku akan menyerahkan pedang itu, bukan? Anda terlalu berlebihan menilai anak itu. Bahkan jika aku menginginkannya, aku bisa merebut pedang itu sekarang. Suara Kertasura sedikit meninggi setelah Suliwa meremehkannya. Kau mungkin pernah mendengar tubuh 7 bintang. Tubuh yang konon muncul setiap 1000 tahun sekali itu dapat menerima semua efek jurus terlarang yang dipelajarinya, dan kau tahu ciri tubuh anak itu hampir sama dengan ciri tubuh 7 bintang. Jika benar perkiraanku, anak itu memiliki tubuh 7 bintang, maka ilmu kanuragannya akan berkembang tanpa batas. Dia akan lebih menakutkan dari lembah siluman sekalipun jika ilmunya sudah berkembang. Kertasura terdiam mendengar perkataan Suliwa. Dia memang pernah mendengar jika setiap 1000 tahun akan lahir seorang pendekar tanpa tanding yang memiliki tubuh 7 bintang. Tubuh 7 bintang adalah anugerah dari Tuhan yang tidak bisa dipelajari dengan latihan apapun. Ternyata kau telah mempersiapkan ini semua, Suliwa. Kini aku mengerti kenapa kau memberikan naga api pada anak itu. Kertasura bergumam dalam hati. Jika kau mengatakan untuk melupakan sementara permusuhan kita itu dapat dilakukan dengan saling bertukar informasi mengenai lembah siluman, bukan dengan menyerahkan naga api padamu, Suliwa tersenyum mengejek. Kau benar-benar membuatku kagum sekaligus takut, Suliwa. Kau menceritakan semua ini padaku, apakah kau tidak takut aku membunuh anak itu sebelum dia menjadi kuat? Kau tak akan melakukannya, Kertasura. Kuakui saat ini kau adalah pendekar terkuat di dunia persilatan, namun untuk menghadapi lembah siluman kau membutuhkan bantuan semua orang termasuk anak itu. Kertasura terdiam sesaat sebelum dia bangkit. Baiklah, aku percaya padamu, kuharap aliran putih akan baik-baik saja. Kertasura tersenyum penuh makna. Kau mengancamku? Suara Suliwa sedikit meninggi. Kertasura yang sudah melangkah pergi berhenti sejenak dan menoleh ke arah Suliwa. Karena kau telah menceritakan semuanya padaku, akan kuberitahu sesuatu padamu sebagai imbalannya. Saat pertemuan di Sekte Tapak Es Utara, walaupun samar-samar aku merasakan energi ilmu terlarang Pancageni hadir di sana.
kau tahu siapa pemilik jurus itu? Berhati-hatilah di antara sekte aliran putih yang hadir saat itu. Aku yakin lembah siluman telah menyusup ke salah satu sekte aliran putih. Panca geni hanya bisa dikuasai oleh pemilik tubuh 7 bintang dan anak pengguna naga api itu tidak menguasainya. Berarti di antara kalian ada seseorang yang menguasai panca geni dengan tujuan tertentu, namun dia belum mau menampakkan diri karena suatu alasan. Kertasura tersenyum kecil kemudian menundukkan kepalanya memberi hormat. Suliwa terdiam menatap kepergian Kertasura. Dia tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Tetua, berhati-hatilah. Mungkin dia ingin mengadu domba aliran putih, ucap Wulansari sambil menatap Suliwa. Tidak Nona, aku tahu kemampuan jurus pedang langit. Penggunanya dapat merasakan aura seseorang walaupun berusaha disembunyikannya. Jika saat ini ada yang bisa merasakan energi jurus terlarang itu, maka Kertasuralah orangnya. Maksud tetua salah satu yang hadir di pertemuan Sekte Tapak Es Utara saat itu adalah lembah siluman? Kecuali teratai merah, semua wajib kita curigai termasuk sekte pedang naga api milikku. Sepertinya kita akan memulai penyelidikan ini kembali dari awal Nona. Aku berharap semoga Sabrang cepat berkembang menjadi kuat. Anda baik-baik saja Pangeran? Kertapati terlihat cemas setelah Sabrang memutuskan kembali beristirahat padahal baru beberapa saat lalu mereka beristirahat. Aku baik-baik saja Paman, hanya rasa sakit di kepalaku semakin sering datang. Berapa lama lagi kita sampai di Kadipaten Rogo Geni? Sabrang menarik nafas perlahan mencoba mengurangi rasa sakit di kepalanya. Setelah melewati hutan ini kita akan sampai di perbatasan Rogo Geni. Mungkin membutuhkan waktu 1 hari perjalanan Pangeran. Sabrang mengangguk pelan. Berikan aku waktu beberapa saat Paman. Aku akan mencoba mengurangi rasa sakit ini. Baik Pangeran. Hamba akan berjaga di sini, Anda silahkan beristirahat. Sabrang memutuskan bermeditasi untuk menyalurkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya. Aku akan membantumu mengurangi rasa sakit di kepalamu Nak. Anom tiba-tiba berbicara. Dari mana saja kau tua bangka? Apa kau tahu anak ini hampir terbunuh? Suara naga api meninggi. Kau mengkhawatirkan anak ini? Apakah kau sudah menganggapnya tuanmu atau kau hanya tidak ingin kehilangan tubuh 7 bintang? Anom tersenyum sinis pada naga api. Kau, naga api terlihat meronta berusaha melepaskan diri dari segel 4 unsur. Aku minta maaf naga api, untuk sementara kau harus menahan diri atau segel itu akan mengurungmu selama ratusan tahun. Sifatmu yang tidak bisa kutebak membuatku harus waspada. Ulurkan tanganmu Nak. Anom mengulurkan tangannya yang disambut oleh Sabrang beberapa saat kemudian. Kau tahu apa yang terjadi dengan tubuh anak ini? Aku tidak yakin, namun sepertinya tubuh 7 bintang bereaksi terhadap energi bumi. Jika perkiraanku benar, tubuhnya sedang beradaptasi dengan energi bumi. Dia akan berkembang tanpa batas jika tubuhnya sudah bisa menerima energi bumi. Anom mengeluarkan energi kuning emas yang masuk dengan cepat ke dalam tubuh Sabrang. Perlahan rasa sakit di kepala Sabrang mulai menghilang, begitu juga dengan matanya yang mulai kembali normal. Terima kasih Anom, tubuh Sabrang sudah kembali normal, bahkan kali ini terasa lebih ringan dari biasanya. Anom hanya mengangguk pelan. Kau harus cepat merubah sifatmu naga api. Anom menoleh ke arah naga api setelah selesai mengalirkan tenaga dalamnya. Apakah kau selalu berisik setiap saat Anom? Naga api menyergah Anom. Kau tidak pernah berubah naga api. Kau selalu menutupi kelemahanmu dengan berbuat semaunya. Anom menggelengkan kepalanya. Naga api terdiam dan memandang tajam Anom. Dengarkan aku. Penyerangan anak ini bukan tanpa tujuan. Mereka mulai bergerak mengumpulkan 4 pusaka terkuat Dieng. Jika kau tidak merubah sifatmu, maka kita semua akan berada di bawah pengaruh pusaka itu. Naga api terdiam mendengar perkataan Anom. Apa yang dikatakan Anom benar adanya. Sejak mulai merasakan energi pedang pusaran angin, dia menyadari jika cepat atau lambat akan ada yang akan mengumpulkan 4 pusaka terkuat Dieng untuk membuka gerbang kegelapan. Siapa sebenarnya yang sudah gila berani membuka gerbang itu? Naga api mendengus kesal. Gerbang kegelapan? Sabrang mengernyitkan dahinya. Gerbang kegelapan adalah pintu masuk menuju dunia kekuatan tanpa batas. Di tempat itulah 5 pusaka terkuat Dieng diciptakan oleh seorang empu sakti bernama Ken Panca.
dia kemudian memasukkan roh suci Dieng ke dalam 5 pusakanya untuk menambah kuat pusaka yang dibuatnya. Namun salah satu roh dalam pusaka yang diciptakannya memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan secara diam-diam menyerap energi kehidupan Dieng. Roh itu menjadi tidak terkendali dan merasuki Ken Panca. Dalam kesadaran yang hampir hilang, dia menciptakan jurus Panca Geni untuk menghancurkan pusaka itu, namun semua sudah terlambat, roh itu sudah terlalu kuat untuk dihancurkan. Akhirnya dengan sisa kekuatannya dia menyegel pusaka terakhir itu di dalam dunia tanpa batas. Untuk mencegah bangkitnya pusaka itu, suatu saat Ken Panca membuat segel di pintu gerbang menuju dunia kekuatan itu dengan menjadikan 4 pusaka lainnya sebagai kunci membuka gerbang itu. Sejak saat itu dia mengubur 4 pusaka lainnya di 4 penjuru mata angin. Jadi maksudmu ada yang berusaha mengumpulkan kembali 4 pusaka itu untuk membuka gerbang itu? Benar nak. Aku tidak tahu siapa yang mencoba membuka gerbang itu, namun jika pusaka itu bangkit maka dia bisa mengendalikan pikiran seluruh manusia di muka bumi ini termasuk penggunanya. Ayahmu menyegelku di gua keramat sambil menunggumu siap menjadi tuanku, namun sepertinya kau harus bergegas ke gua itu sebelum seseorang berhasil menemukanku. Aku yakin mereka akan mencariku terlebih dahulu karena 3 pusaka lainnya berada di tangan pendekar kuat. Kau harus secepatnya menjadi lebih kuat untuk mencegah bangkitnya suling Raja Setan Nak, dan yang bisa membuatmu kuat hanya naga api, namun sifat jelek naga api sepertinya sedikit menyusahkan kita. Anom menoleh ke arah naga api yang membuang muka saat Anom menatapnya. Kau memang tidak berguna, lembah siluman tidak butuh sampah sepertimu. Ketua lembah siluman terlihat mencengkram leher Jorda. Ketua, mohon Anda bersabar, ini bukan sepenuhnya salahnya. Pengguna naga api itu ternyata menguasai pedang pemusnah raga. Jorda bukan lawannya. Kita sedang berusaha menghimpun kekuatan. Jika Anda membunuhnya, kekuatan kita akan semakin berkurang, Maruta berkata pelan. Pemusnah raga, kau jangan membual, jurus itu telah musnah ratusan tahun lalu. Pria itu menatap tajam Maruta. Aku sendiri yang melihatnya ketua, aku tidak akan berani membohongimu. Pria itu perlahan melepaskan cengkramannya dari leher Jorda. Bagaimana bisa anak itu menguasai jurus itu? Aku tidak tahu ketua, namun akan sangat merepotkan jika berhadapan dengannya saat kekuatan kita belum pulih. Jika aku boleh memberi saran, sebaiknya kita mencari keris penguasa kegelapan terlebih dahulu. Keris itu menghilang beberapa tahun lalu saat penggunanya tewas, jadi akan lebih mudah untuk mencarinya terlebih dahulu sambil menunggu ketua pulih. Bagaimana dengan 2 pusaka lainnya? Sampai saat ini keberadaan pedang pusaran angin belum diketahui, sedangkan pengguna pedang langit kemampuannya jauh di atas pengguna naga api. Pilihan paling bagus saat ini menemukan keris itu dulu sambil menunggu 3 pendekar siluman selesai bertapa. Mohon izinkan aku mencari keris itu ketua. Kali ini aku tidak akan mengecewakan Anda. Batara tiba-tiba muncul. Dia menundukkan kepalanya memberi hormat pada ketua lembah siluman. Pria tua itu menoleh ke arah Maruta seperti meminta penjelasan. Dia sudah menguasai dengan sempurna jurus pedang penghancur iblis ketua. Pria tua itu menganggukkan kepalanya. Kau memang selalu bisa kuandalkan Maruta. Kuharap kau tidak pernah mengecewakanku. Aku akan melakukan apapun untuk kebaikan lembah siluman ketua, ucap Maruta sambil memberi hormat pada pria tua itu. Tanpa sepengetahuan Maruta, pria tua itu menyeringai sambil menatapnya tajam. Baiklah, bawakan keris itu padaku, akan kuberikan apapun yang kau mau. Baik ketua paman, sepertinya kita harus berpisah di sini sementara waktu. Ada yang harus kuurus terlebih dahulu di suatu tempat. Setelah urusanku selesai, aku akan menyusul paman ke Ronggo Geni. Tolong sampaikan pada Paman Mada untuk selalu berhubungan dengan Paman Wardana di Kadipaten Ligung. Rencana kita merebut kembali Kadipaten Ronggo Geni sudah semakin dekat. Aku tidak ingin ada kesalahan yang dapat menghancurkan rencana kita. Kertapati menganggukkan kepalanya. Hamba menerima perintah pangeran. Berhati-hatilah paman. Akhir-akhir ini banyak bermunculan pendekar misterius di dunia persilatan. Jika memungkinkan hindari mereka, jangan sampai paman berurusan dengan mereka. Baik, akan hamba ingat pesan pangeran. Kertapati menundukkan kepalanya dan memohon izin untuk melanjutkan perjalanannya. Seorang gadis berlari di antara lebatnya hujan.
Beberapa kali tubuhnya sedikit terhuyung menandakan staminanya mulai habis, pedang kembar di kedua tangan dipegangnya erat seolah tak ingin melepaskannya. Tak kusangka lembah tengkorak mempunyai ilmu setinggi itu. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah penginapan kecil yang berada di depannya. Dia memutuskan beristirahat setelah merasa para pendekar lembah tengkorak tak mengejarnya lagi. Seorang pelayan terlihat ragu mendekatinya setelah melihat bajunya penuh dengan darah. Gadis itu melangkah menuju meja di pojok yang tidak terisi. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian di penginapan itu karena tubuhnya penuh darah. Pandangannya terarah pada seorang pendekar yang dia kenal. Dia terlihat mengumpat sesaat sebelum dia melangkah mendekatinya. Apa yang dilakukan seorang pewaris tahta Malwageni di daerah terpencil seperti ini? Suara gadis itu sedikit kesal. "Ah Nona Arkadewi, apa yang terjadi padamu?" Sabrang terkejut melihat Arkadewi berlumuran darah. "Semua gara-gara temanmu." Mata elang diburu oleh Majasari. Arkadewi memutuskan duduk di hadapan Sabrang. Mendengar ucapan Arkadewi, Sabrang hanya tersenyum kecil. Dengan kemampuan yang dimiliki Arkadewi harusnya bukan menjadi masalah bagi mata elang. "Aku mohon maaf Nona, Anda tak memberiku pilihan. Paman Mada adalah salah satu prajurit penting bagi Malwageni." Arkadewi tak membahasnya lebih lanjut karena memang masalah itu tidak membuatnya khawatir, namun gerakan lembah tengkorak akhir-akhir inilah yang menjadi pikirannya. "Tuan muda, ada yang aneh dengan gerakan lembah tengkorak akhir-akhir ini." "Maksud Nona?" Sabrang mengernyitkan dahinya. Saat iblis hitam memutuskan menarik diri dari dunia persilatan untuk sementara waktu, lembah tengkorak justru semakin agresif menyerang beberapa sekte kecil dan merebut pusaka mereka. Sepertinya lembah tengkorak sedang menyusun kekuatannya kembali, bahkan mereka mencoba merebut pedang siluman kembar milikku. "Iblis hitam menarik diri dari dunia persilatan? Itu yang kudengar dari beberapa kenalanku di sekte iblis hitam. Sepertinya mereka memutuskan menghindari konflik dengan aliran putih karena keberadaan lembah siluman." Arkadewi berkata pelan. "Jadi yang menyerang Nona adalah lembah tengkorak?" Arkadewi menganggukkan kepalanya. "Tapi bukan itu yang menjadi pikiranku. Ilmu yang mereka gunakan terlihat asing dan jelas bukan milik lembah tengkorak." Sabrang terlihat memejamkan matanya sesaat. Kemunculan lembah siluman membuat dunia persilatan semakin kacau, bahkan peta kekuatan dan aliansi di dunia persilatan perlahan bergeser. "Lalu apa yang Anda lakukan di tempat ini Tuan Muda?" ucap Arkadewi penasaran. "Ada sesuatu yang harus aku cari di Gua Keramat." "Gua Keramat? Anda yakin akan pergi ke sana?" Arkadewi tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Sabrang sedikit terkejut melihat reaksi Arkadewi setelah mendengar nama Gua Keramat. "Nona pernah mendengarnya?" Arkadewi mengangguk pelan. "Gua Keramat terletak di dalam alas roban. Biasanya beberapa pendekar memilih bertapa di sana untuk meningkatkan ilmu kanuragannya, namun beberapa waktu belakangan ini kabarnya tempat itu menjadi sulit didatangi. Ada aura aneh yang selalu menyelimuti tempat itu, yang membuatnya sulit didatangi oleh pendekar biasa, ditambah rimbunnya alas roban membuat para pendekar yang berusaha ke sana sering tersesat." "Aura aneh?" Sabrang seperti memahami sesuatu. "Kekuatan itu adalah serat pelindung milik tua bangka itu. Serat pelindung tidak akan berdampak apapun terhadapmu karena kau adalah tuannya." Naga api berbicara di pikiran Sabrang. Sabrang mengangguk pelan mendengar penjelasan naga api. "Sepertinya aku akan tetap ke sana karena ada sesuatu yang harus kupastikan," ucap Sabrang sambil menatap Arkadewi. Arkadewi terdiam sesaat. Dia merasa Sabrang menyembunyikan sesuatu darinya. "Jika demikian aku akan mengantar Anda Tuan Muda." Arkadewi memutuskan mengikuti Sabrang. Bagaimanapun saat ini dia menjadi buronan lembah tengkorak. Akan sangat berbahaya jika dia kembali bertemu dengan mereka saat tubuhnya terluka. Berada di sisi pengguna naga api merupakan pilihan bijak untuk saat ini. "Tapi Nona," Sabrang terkejut mendengar tawaran Arkadewi. "Anda adalah pewaris tahta Malwageni. Akan sangat menguntungkan bagi mata elang jika memiliki hubungan baik dengan Anda. Lagi pula saat ini aku diburu oleh lembah tengkorak akibat ulah seseorang." Arkadewi menyindir pemuda di hadapannya. Sabrang terkekeh mendengar sindiran Arkadewi padanya. "Baiklah, besok pagi-pagi sekali tolong antarkan aku ke Goa Keramat.
Jadi lembah tengkorak mulai bergerak. Kertasura menatap Lingga yang duduk di hadapannya. Benar Ketua, gerakan mereka akhir-akhir ini makin agresif semenjak menguasai ilmu aneh itu. Bahkan beberapa sekte kecil aliran putih mereka hancurkan. Tua bangka itu memang memiliki ambisi yang sangat besar. Seharusnya dia kubunuh dari dulu. Kertasura terlihat menahan amarahnya. Ketua, kudengar mereka hari ini bergerak ke arah Alas Roban. Ada 3 pendekar tinggi dan puluhan pendekar menengah yang dikirim ke sana. Bukankah aneh dengan kekuatan sebesar itu dikirim ke hutan yang bahkan tak ada penghuninya? Alas Roban, bukankah letak gua keramat ada di sana? Kertasura mengernyitkan dahinya. Benar Ketua, namun sudah lama gua tersebut tidak dikunjungi orang semenjak ada kabar jika gua tersebut seperti diselimuti kekuatan aneh. Diselimuti kekuatan aneh, Kertasura terlihat berpikir sejenak sebelum menyadari sesuatu. Mereka mencari keris penguasa kegelapan. Suara Kertasura meninggi. Maksud Anda? Lingga terlihat bingung. Aku tidak yakin, namun jika dugaanku benar di dalam Alas Roban terdapat salah satu pusaka terkuat Dieng dan hanya keris penguasa kegelapan yang memiliki serat pelindung. Kurang ajar, mereka benar-benar ingin membuka gerbang itu. Keris penguasa kegelapan, jadi Arya Dwipa menyimpannya di sana. Kau lihat Dwipa, seperti yang kukatakan padamu suatu saat akan kudapatkan pusaka itu. Lingga tersenyum kecil. Aku akan mengirim tetua Bongkel untuk memastikannya Ketua. Lingga hendak pamit mundur namun ditahan oleh Kertasura. Tidak, aku ingin kau langsung yang memastikannya. Bongkel akan kukirim ke Keraton Majasari untuk memberitahukan pada Yang Mulia jika kita akan menarik diri untuk sementara waktu. Aku tidak ingin kita berkonflik sementara waktu dengan aliran putih. Saat ini musuh bersama kita adalah Lembah Siluman. Lagi pula jika di sana bertemu pendekar dari Lembah Siluman akan sangat berbahaya bagi Bongkel. Pergilah secepatnya sebelum Lembah Tengkorak berhasil menemukan pusaka itu. Baik Ketua. Nak, suara Anom mengagetkan Sabrang yang sedang bermeditasi di kamarnya. Ada apa Anom? Tidak biasanya kau muncul di saat seperti ini. Saat nanti tanganmu menyentuh keris penguasa kegelapan, maka saat itu aku akan menyatu denganmu dan saat itu juga kau adalah Raja Malwageni sesuai dengan perjanjian yang dibuat leluhurmu dulu. Perjanjian? Sabrang mengernyitkan dahinya. Ada sejarah panjang kenapa aku menjadi penjaga Malwageni. Kau akan mengetahuinya saat tanganmu menyentuh keris penguasa kegelapan karena saat itu perjanjianku dengan tanah Malwageni akan diperbaharui. Namun yang pasti seluruh kekuatanku akan masuk ke tubuhmu. Kuharap tubuhmu cepat beradaptasi dengan kekuatanku atau reaksi seperti kemarin akan menyiksamu. Kau gugup, naga api tiba-tiba terkekeh melihat reaksi Anom. Kau selalu ikut campur naga api. Anom mendekati naga api dan menempelkan tangannya kobaran api yang tersegel. Akhirnya kau butuh bantuanku Anom. Naga api tertawa jumawa. Aku telah melonggarkan segel 4 unsur yang menyegelmu. Kuharap kau membantu anak ini naga api. Kau yang paling tahu jika kekuatanku yang terdapat dalam keris itu akan menolak semua energi dalam tubuh anak ini termasuk energi bumi dan energimu. Saat kekuatan keris penguasa kegelapan merasakan ada energi lain, maka dia akan berusaha keluar kembali dengan cara apapun. Tubuh anak ini akan meledak tak mampu menerima tekanan kekuatan yang mencoba keluar kembali. Kau harus menekan kekuatan itu dengan apimu sampai aku bisa benar-benar mengendalikan kekuatan keris kegelapan di dalam tubuh anak ini. Kau bisa mengandalkanku Anom. Perlahan separuh kobaran api lepas dari segel 4 unsur. Bagaimana persiapannya? Wijaya tampak sedikit gelisah menatap Wardana. Untuk saat ini semua masih sesuai dengan rencana kita Tuan, namun aku berpesan pada Tuan Mada untuk selalu mengamati setiap pergerakan Majasari di Kadipaten Rogogeni karena yang kita hadapi saat ini adalah paksi. Begitu ya? Untuk misi kali ini Pangeran memintamu untuk memimpin dan aku yakin kau adalah orang yang paling tepat. Kuharap kau benar-benar harus berhati-hati mengambil setiap langkah. Aku akan berusaha semampuku Tuan. Wardana berhenti sesaat sambil menatap Wijaya. Dia merasa gerak tubuh Wijaya memperlihatkan kegelisahan. Apakah ada yang mengganggu pikiran Tuan Patih Gundala?
Aku tidak khawatir dengan rencana kita merebut Kadipaten Rogogeni, apalagi yang kudengar jika iblis hitam memutuskan untuk menarik diri dari dunia persilatan. Wijaya menarik nafasnya panjang. Lalu apa yang Anda khawatirkan? Wardana berkata pelan. Ini mengenai Wahyu ke Prabon untuk Pangeran Wahyu ke Prabon. Wardana mengernyitkan dahinya. Pangeran Sabrang adalah keturunan langsung yang mulia raja dari Ratu Sekar Pitaloka dan calon penerus raja baru Malwageni. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda kemunculan keris penguasa kegelapan. Keris penguasa kegelapan sudah dianggap sebagai simbol wahyu ke Prabon bagi Malwageni. Keris itu dipercaya akan memilih siapa yang pantas menjadi raja baru di antara keturunan yang mulia raja. Selain Pangeran Sabrang, ada satu pangeran lagi dari selir yang mulia, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya. Setelah selir Anjani ketahuan bekerja sama dengan para pemberontak, yang mulia raja mengasingkannya di suatu tempat yang dirahasiakan. Kuharap keris penguasa kegelapan segera menampakkan diri dan memilih Pangeran Sabrang sebagai penerus yang mulia raja. Wijaya memejamkan matanya sesaat. Bukankah pangeran sudah dinobatkan sebagai putra mahkota? Apalagi yang Anda khawatirkan, Tuan? Wijaya mengangguk pelan, namun salah satu perjanjian antara Malwageni dan keris penguasa kegelapan adalah siapapun yang dipilih keris itu, maka dialah yang layak memimpin Malwageni. Sejak yang mulia terbunuh oleh Majasari, keris itu seakan hilang di telan bumi. Lalu jika sampai saatnya tiba pangeran berhasil merebut Malwageni namun keris itu belum muncul, menurutmu apa yang terjadi? Wijaya melanjutkan sambil menoleh ke arah Wardana. Legitimasi Pangeran Sabrang sebagai raja akan dipertanyakan oleh rakyat Malwageni, dan jika ini dimanfaatkan oleh selir Anjani maka akan terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan. Wardana berkata pelan sambil menatap Wijaya. Itu yang kutakutkan kelak. Kau harus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi kelak, Wardana, karena wasiat terakhir yang mulia raja adalah menunjuk Pangeran Sabrang sebagai penerusnya. Itu yang harus kita pastikan. Baik Tuan, akan kupertaruhkan hidupku untuk Pangeran Sabrang. Apa yang kau cari sebenarnya di tempat itu? Arkadewi bertanya sambil berjalan di sebelah Sabrang. Sabrang tersenyum mendengar pertanyaan Arkadewi. Bukankah perjanjian kita kemarin adalah kau mengantarku ke Gua Keramat tanpa bertanya apa tujuanku di sana? Tapi aku penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang pangeran di tempat yang jarang dikunjungi oleh orang. Apapun yang kucari di sana tidak ada hubungannya dengan mata elang. Sabrang tersenyum sambil mempercepat langkahnya. Sabrang menghentikan langkahnya saat 4 orang menghadang jalannya. Aura yang dipancarkan 4 pendekar itu walaupun kecil, namun Sabrang merasa aura itu berusaha menekannya. Mereka yang mengejarku kemarin, Arkadewi berbisik pada Sabrang. Kau pikir bisa lari dariku, Nona? Serahkan pedang siluman kembar itu, kau tak pantas memegangnya atau aku terpaksa berbuat kasar padamu. Seorang pendekar yang terlihat paling tinggi ilmunya berbicara keras. Lalu menurutmu lembah tengkorak yang pantas memilikinya? Arkadewi tersenyum sinis. Kau, pendekar itu menatap tajam Arkadewi. Maaf Tuan, kami sedang terburu-buru. Bisakah Anda memberi kami jalan? Sabrang masih bersikap sopan. Dia tidak ingin mencari keributan karena prioritasnya kini menemukan keris penguasa kegelapan sebelum lembah siluman menemukannya lebih dulu. Kau tidak usah ikut campur, suruh temanmu menyerahkan pedang yang dibawanya, mungkin aku akan mengampuni kalian. Sabrang menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka tidak bisa diajak bicara baik-baik. Sampai kapanpun tak akan kuserahkan pedangku pada orang seperti kalian. Suara Arkadewi meninggi. Kau yang memaksaku, Nona. Serang dia. Sesaat setelah dia berbicara, para pendekar di belakangnya langsung melesat menyerang Arkadewi, namun gerakan cepat Sabrang berhasil menghentikannya. Tubuh Sabrang tiba-tiba sudah muncul di hadapannya dengan bongkahan es di kedua tangannya. Cepat sekali, para pendekar itu terpental terkena serangan Sabrang. Kecepatannya lebih cepat dari saat itu. Sepertinya aku akan aman jika berada di dekatnya. Arkadewi tersenyum kecil. Sebaiknya kalian pergi atau aku akan berubah pikiran. Sabrang melepaskan auranya untuk menekan pendekar itu. Kau pikir aku takut? Salah satu pendekar bersiap menyerang. Aura aneh mulai menyelimuti tubuh pendekar itu.
Benar kata Nona Arkadewi, ini bukan ilmu milik lembah tengkorak. Sabrang memberi tanda pada Arkadewi untuk mundur beberapa langkah. Pendekar itu menyerang cepat ke arah Sabrang. Dalam beberapa tarikan nafas telah terjadi pertukaran jurus antara Sabrang dan pendekar itu. Sabrang terlihat lebih unggul dengan jurus tapak es utaranya. Beberapa kali serangan pendekar itu mengenai perisai es yang mengelilingi tubuh Sabrang. Dalam waktu singkat Sabrang berhasil memaksa pendekar itu mundur beberapa langkah. Tak kusangka ilmu kanuragannya sangat tinggi. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bahkan jurus milik lembah siluman tak berhasil mendesaknya. Pendekar itu berusaha menjaga jarak karena sadar bukan tandingan Sabrang. Perlahan pendekar itu menyadari jika kemampuan lawannya jauh di atasnya. Sabrang memutuskan menggunakan sedikit energi naga api karena ingin segera menyelesaikan pertarungan secepatnya. Dia merasa sudah terlalu lama menunda perjalanan menuju Gua Keramat. Kobaran api mulai menyelimuti tubuhnya membuat pendekar itu menelan ludahnya. Ilmu apa lagi yang digunakannya? Dia melompat mundur berusaha mencari celah untuk kabur. Saat dia mulai merasa tertekan, tiba-tiba Sabrang muncul di belakangnya. Tinju kilat hitam, serangan Sabrang tepat mengenai pendekar itu membuat tubuhnya terpental mundur. Kecepatannya setara dengan ketua, raut wajahnya berubah seketika setelah melihat ilmu yang dimiliki Sabrang. Sabrang berjalan mendekatinya, namun tiba-tiba matanya berubah merah dan kepalanya mulai merasakan sakit. Oh, jangan sekarang! Sabrang menghentikan langkahnya. Dia mengalirkan tenaga dalamnya ke seluruh tubuhnya untuk menekan rasa sakit di kepalanya. Anom, bantu aku menghilangkan rasa sakit ini. Sabrang memegang kepalanya yang merasakan sakit luar biasa. Anom tidak ada di sini. Dia telah kembali ke keris penguasa kegelapan untuk mempersiapkan pertemuan denganmu. Naga api berbicara di pikiran Sabrang. Sial, kepalaku sakit sekali. Sabrang mengatur nafasnya perlahan. Merasa mendapat kesempatan, pendekar itu berusaha menyerang Sabrang. Dia menggunakan seluruh sisa tenaga dalamnya untuk menyerang. Gawat, dia mengambil kesempatan untuk menyerang. Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Tuan Muda? Arkadewi melompat menyambut serangan pendekar lembah tengkorak. Pedang bulan kembar, Arkadewi menyerang pendekar itu membuatnya terpaksa mundur beberapa langkah. Kau masih berani menghadapiku? Kupastikan kali ini kau akan mati di tanganku. Tubuh pendekar itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Arkadewi. Ulurkan tanganmu, akan kugunakan energiku untuk menekan rasa sakitmu. Naga api menyambut uluran tangan Sabrang. Arkadewi terlihat mulai terdesak oleh jurus pendekar dari lembah tengkorak. Beberapa bagian tubuhnya mulai tersayat pedang lawannya. Jika pendekar itu tidak terluka akibat pertarungan dengan Sabrang, mungkin Arkadewi sudah tewas di tangan pendekar itu. Dari mana sebenarnya lembah tengkorak mendapatkan ilmu ini? Arkadewi memutuskan mundur beberapa langkah untuk mengambil nafas. Menangkis serangan cepat pendekar itu benar-benar membuat tenaganya terkuras. Harusnya tadi kau lari saat ada kesempatan, pendekar tersebut menyeringai. Saat Arkadewi mencoba kembali mundur, tubuh pendekar itu telah muncul di hadapannya. Tangannya mencengkram leher Arkadewi. Ajian tapak siluman. Kini pedang itu jadi milikku. Serangan tapaknya tepat mengenai tubuh Arkadewi, namun tiba-tiba tubuh pendekar itu terpental mundur. Bagaimana bisa gadis itu mempunyai tenaga dalam setinggi ini? Pendekar itu memegang tangannya yang terasa panas seperti terbakar. Aku lawanmu. Sabrang tiba-tiba muncul dari balik tubuh Arkadewi menatap tajam pendekar itu. Sejak kapan dia berada di sana? Pendekar itu menelan ludahnya. Dia mengalirkan tenaga dalamnya ke tubuh gadis itu untuk menahan seranganku. Jurus apa yang digunakannya? Tanganku seperti terbakar. Pendekar itu mengibaskan tangannya yang terasa panas. Tuan Muda, Arkadewi masih terkejut setelah merasakan ada tenaga dalam yang melindungi tubuhnya. Maaf, aku terlambat. Sakit di kepalaku benar-benar mengganggu. Sabrang melangkah mendekati pendekar itu sambil melepaskan energi bumi untuk menekan pendekar itu. Wajah pendekar itu menjadi pucat pasi menerima tekanan tenaga dalam Sabrang. Apakah manusia benar-benar bisa memiliki tenaga dalam sebesar ini? Tangan kanan Sabrang terlihat diselimuti es tipis yang perlahan menjalar sampai ke lehernya.
Setelah berada di dekatnya, Sabrang dengan cepat mencengkram leher pendekar itu. Kini lapisan es di tangan Sabrang menjalar hampir ke seluruh tubuh pendekar itu. Kau tahu rasanya membeku, tubuhmu akan mati rasa. Setelah itu perlahan kesadaranmu akan menghilang. Nafasmu terasa sesak hingga jika kau boleh memilih kau akan memilih mati. Kematian perlahan akibat tubuhmu membeku akan menyiksa di sisa hidupmu. Sabrang menyeringai menatap tajam pendekar itu. Pendekar itu hanya terdiam dan mulai merasakan apa yang dikatakan Sabrang tadi. Wajahnya mulai pucat menandakan aura dingin mulai masuk ke tubuhnya. Sekarang katakan padaku apa yang dilakukan lembah tengkorak di sini, ucap Sabrang dengan suara pelan namun mampu membuat pendekar itu ketakutan. Ketua memerintahkan kami untuk mencari pusaka di dalam alas roban. Pusaka? Sabrang terdiam mendengar pengakuan pendekar itu. Dia sudah bisa menebak pusaka yang mereka cari adalah keris penguasa kegelapan. Perlahan aura dingin di tubuh Sabrang menghilang berganti dengan hawa panas yang menyelimuti hampir sekujur tubuhnya. Bongkahan es di tubuh pendekar itu mulai mencair. Kau kali ini kulepaskan. Katakan pada lembah tengkorak jika berani menyentuh keris itu aku akan menghancurkan kalian tanpa sisa. Suara Sabrang meninggi membuat bulu kuduk pendekar itu meninggi. Dia hanya bisa mengangguk cepat mendapat ancaman Sabrang. Ayo kita pergi Nona. Sepertinya aku sedikit terlambat. Sabrang memberi tanda pada Arkadewi untuk melanjutkan perjalanan. Sesosok tubuh melesat di antara rimbunnya pepohonan di alas roban. Dia berhenti sejenak memandang luasnya alas roban. Tempat ini sudah kulewati tadi. Sepertinya aku hanya berputar-putar di tempat ini, Batara bergumam sambil memandang tanda yang dia buat di salah satu pohon. Batara memutuskan beristirahat sejenak sambil menatap sekitarnya. Rimbunnya alas roban membuat udara menjadi lembab menambah kesan angker hutan tersebut. Tak lama setelah Batara duduk sesosok bayangan melesat tak jauh dari tempatnya beristirahat. Siapa dia? Batara memutuskan mengikutinya dari belakang dengan tetap menjaga jarak agak jauh. Dengan kemampuan ilmu meringankan tubuh seperti itu, Batara yakin ilmu kanuragan pendekar itu sangat tinggi. Batara memutuskan menghentikan langkahnya di sebuah pohon tinggi sesaat setelah pendekar tersebut menghilang dari pandangannya. Aku yakin dia bergerak kemari, kenapa tiba-tiba menghilang? Batara menjadi siaga sambil menatap sekelilingnya. Sebuah serangan dari arah belakang membuat Batara melompat turun dari atas pohon. Serangan tiba-tiba itu hampir mengenainya andai dia tidak menggunakan perisai pelindung matahari milik lembah siluman. Berani sekali kau mengikutiku. Sesosok tubuh terlihat melayang di udara. Batara menjadi siaga terhadap pendekar di hadapannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi cerita Pedang Naga Api, karya Riki Wicaksono. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.